Selamat datang teman-teman di channel Sobat Katlo Saham. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas request teman-teman semua yang ada di grup. Ada sekitar 8 saham ya. Yang pertama langsung saja ada Antam. Dia netral saja, closing di harga 2990 untuk Antam ini ya. Bagaimana ini Antam? Antam secara teknikal daily dia cukup menarik ya, dia masih tertahan di garis support 2950. Itu ada garis support di situ, cukup oke lah, lumayan. Dia masih punya target ke 3100 ya, ke garis warna kuning. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya pun cukup menarik, walaupun nggak terlalu oke banget ya, tapi lumayan lah gitu. Namun jika melihat dari technical weekly, Antam masih kurang sehat ya, cenderung lebih beresiko kalau melihat dari weekly. MACD dan RSI nya pun ini sudah tinggi. Harap berhati-hati buat teman-teman yang mau entry Antam, boleh batasi resiko di 2900. Apabila dia jebol 2900 atau closing di bawah 2900, maka lebih baik kalian cut loss dulu ya. Jadi kalian kalau mau nyoba silahkan bikin area beli 2980 sampai 2900 gitu boleh. SL kalau dia closing di bawah 2900, target TP di 3100 gitu aja dulu, oke? Selebihnya bebas. Lanjut yang kedua ada Asri. Dia terkoreksi 0,77% di harga 129. Untuk Asri terlihat dia koreksi sehat aja ya teman-teman, dia masih tertahan di garis warna kuning di 128 dan 127. Semoga aja dia nggak jebol support ini ya. Jadi dia punya support di 128 sampai 126. Apabila dia closing di bawah 126, harap berhati-hati dulu. Namun boleh kalian entry ya, bikin area beli 128 sampai 126, SL di 124 boleh. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya Asri cukup menarik, dia masih punya target ke 133 sampai 135. Apabila dia breakout resisten tersebut, maka besar kemungkinan dia bisa ke 140 sampai 145. Apabila untuk swing ini lumayan cocok. Kalau melihat dari technical weekly, dia pun ada potensi ya. Terlihat di sini ada potensi dia ke 135 ya. Silahkan, kunci dia adalah tidak boleh closing di bawah 126. Untuk teman-teman yang mau nyoba di Asri diperbolehkan. Seperti itu saja untuk Asri. Lanjut ada Doh, dia terkoreksi 3,05% di harga 95, dan ini termasuk rekomendasi grup kita ya. Alhamdulillah kita sudah cuan kemarin TP di harga 100. Alhamdulillah sekali. Jika melihat dari technical weekly-nya Doh, ini memang masih ada potensi ya. MACD pun dia masih berpotensi, RSI pun masih berpotensi dengan target ke 100 lagi. 100 dulu lah. Kalau 100 ini jebol, maka dia bisa terbang lebih tinggi. Namun kemarin kan gagal ya. Udah nyentuh 100, dia balik lagi. Sayangnya di situ. Dan terlihat dia hari ini dia koreksi sehat. MACD dan RSI Doh secara teknikal daily pun dia sebenarnya masih oke. Buat teman-teman yang mungkin masih punya barang, batasi saja, dia nggak boleh closing di bawah 92. Itu kuncinya Doh. Kalau dia closing di bawah 92, maka harap berhati-hati, boleh dibuang dulu silahkan. Kalau yang belum punya Doh silahkan pakai rekom grup kita juga boleh. Area belinya 95 sampai 92, SL nya di 90, target TP ya 100 gitu aja untuk Doh. Targetnya jauh apabila dia jebol harga 100. Seperti itu saja untuk Doh ya. Ini agak kasar juga ini si Ahmad Fajar Siregar, astagfirullah. Lanjut ada GPRA, dia menguat 4% di harga 127. GPRA ya, wow juga ini GPRA, cakep. Secara technical daily dia ada potensi ya, RSI pun cakep, MACD pun punya potensi dia dengan target terdekat ke 133. Screenshot dulu GPRA, menarik.
Buat teman-teman yang belum punya barang, silahkan cicil area belinya di harga 125 sampai dengan 122 lah ya, 125 sampai 122 dengan area SL apabila dia closing di bawah 122. Ini menarik ya kalau melihat dari technical daily. Namun jika melihat dari technical weekly, dia cukup mengerikan. Harap berhati-hati kalau melihat dari weekly. Jadi dia ada potensi 2 hari atau 3 hari saja, dan hari keempat kelima itu harap berhati-hati ya, karena weekly-nya ini cukup beresiko juga. Itulah bahayanya gitu. MACD dan RSI nya pun cukup mengerikan kalau kita lihat si GPRA ini ya. Coba technical daily-nya cakep geng, boleh lah ini, boleh kalian kalau mau nyobain ini boleh ya. 126 sampai 122 area beli dengan SL apabila dia closing di bawah 122. Target TP nya boleh di 130, 135, terjauhnya bisa ke 150. Untuk GPRA ya bolehlah kalian cobain, boleh. Semoga aja besok ada volume pembelian lagi ya untuk GPRA seperti itu. Lanjut ada IOTF, ini cukup ikonik juga, dia pergerakannya luar biasa. From ARB to ARA ya teman-teman, dari harga 56 kemarin ARA 2 kali, dan ini kenaikan di hari ketiga, naik pun sempat ke 140 ya. Ini luar biasa, bandarnya cantik banget, Masya Allah. Untuk IOTF terima kasih juga, dan saya alhamdulillah kejemput juga 2 akun, kejemput semua. Terima kasih, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih untuk bandar yang cantik ini. Semoga sehat selalu lah bandarnya ya. Kalau melihat dari technical daily, MACD nya cakep, RSI pun cakep, namun dia sangat disayangkan ya, nggak mampu closing di harga 130-an. Dan ini harap berhati-hati, kondisi dia sedang di tengah-tengah antara naik dan turun. Kalau naik dia wajib ke 130, kalau turun hati-hati bisa ke harga 100 lagi. Ini untuk IOTF. Kalau melihat dari technical daily, saya lebih menyarankan kalian untuk skip dulu. Mungkin kalau belum punya barang, tunggulah ya, tunggu koreksi di dekat-dekat 100 aja, karena posisi dia lagi di tengah-tengah. Ini yang nggak enak kayak gini nih, posisi di tengah-tengah. Kalau melihat dari technical weekly, memang dia masih punya gap ya, masih punya gap. Dia gapnya sampai harga 150-an, dari 130 sampai 150 itu cukup tinggi ya, gapnya lumayan 20 poin. Kalau weekly memang RSI nya cukup oke ya, tapi MACD nya masih belum aman untuk sekarang ya. Ini paling untuk scalping pendek saja doh. Kalau saya pribadi skip ya untuk doh ini, skip lah. Kalau memang teman-teman memaksa ingin scalping di IOTF, mohon maaf kok jadi doh sih, IOTF ya. Kalau maksa ingin scalping di IOTF, silahkan bikin area beli 117 sampai 114, area SL apabila dia jebol 114, target TP nggak usah jauh-jauh, 3 sampai 5% aja cukup. Bebas seperti itu untuk IOTF ya. Hati-hati aja. Lanjut ada KKGI, dia menguat 1,67% di harga 366. Untuk KKGI dia secara teknikal daily cakep. Secara teknikal daily dia cukup menarik ya, dia masih punya target ke harga 374, itu garis warna kuning yang wajib di break oleh KKGI. Kita screenshot dulu, cukup menarik. 374 break, maka dia ada potensi ke 380 sampai 386, bahkan jauhnya bisa ke 400-an ini ya. Kalau melihat dari MACD dan RSI nya KKGI cukup menarik, boleh lah ini, boleh. Coba kita cek dari weekly nya dulu. Weekly nya pun ada potensi ya,
ada potensi. Jadi ini buat teman-teman yang belum punya barang, saya kasih plan KKGI di 366 sampai 360 area beli. Saya ulangi, 366 sampai 360 area belinya KKGI SL apabila dia closing di bawah 360 ya. Boleh SL di 356 kayak gitu boleh, dengan target TP di 374 sampai 386 ya. TP1 374, TP2 386, dan TP3 400. Ini cakep ya untuk swing, boleh dicoba. Oke, seperti itu untuk KKGI. Lanjut ada PTBA, dia menguat 2% di harga 2480. Untuk si PTBA pun cukup menarik ya, ini buat teman-teman yang suka swing. Udah, ini nggak usah debat lagi, PTBA cakep ini, MACD pun cakep, RSI pun cakep ya. Ini target swing wis 2600, target swingnya PTBA. Kalian kalau mau swing PTBA ya, karena ini kan udah naik 2% ya, mungkin agak telat sih. Harusnya kemarin waktu dia di harga 2400-an ya, bikinlah area beli yang agak jauh. Mungkin tunggu koreksi sedikit ya di 2450 sampai 2400-an lah ya, 2450 sampai 2400, atau bikin area plan dari harga sekarang pun boleh, 2480 sampai 2400, SL nya di 2300, target TP di 2600 sampai 2700. Target jauhnya ya dia bisa ke 3000 lagi karena ini gapnya di sini. Kalau melihat dari technical daily ya, kalau melihat dari technical weekly masih belum menarik memang ya. 2 minggu atau 1 bulan ke depan ini ada potensi dia sideways dulu sih kalau saya melihat di sini. Nggak boleh langsung nutup gap kayak gini langsung, nggak boleh, nggak sehat nantinya ya. Pelan-pelan aja dulu. Oke. Untuk PTBA mungkin bisa swing pendek 1 minggu atau 2 mingguan saja cukup di PTBA. Saya ulangi, area belinya 2480 sampai 2400, SL boleh di 2350 dengan target TP di 2600 sampai 2700. Untuk PTBA seperti itu. Lanjut ada TPIA, dia terkoreksi 1% di harga 9800 untuk TPIA ya. Oke, TPIA secara technical daily dia cukup mengerikan ya, harap berhati-hati, dia hati-hati, ada potensi lanjut turun apabila dia nggak mampu naik besok ya. Namun jika melihat dari polanya ini cakep juga, dia 3 candle merah langsung naik, 3 candle merah, barangkali besok langsung naik pun bisa. Berarti kalian kalau mau nyoba nyicil entry ya di harga sekarang, SL nya nggak usah jauh-jauh, di 9700 aja SL ya. Area belinya 9800, SL di 9700 atau 9600, dengan asumsi dia bikin pola yang sama. Setelah candle merah 3 dia hijau 1 kali gitu. Tapi kalau saya sendiri, saya pribadi lebih baik skip dulu ya. MACD dan RSI nya masih kurang menarik, dia juga closing di bawah support, dan itu yang kurang menarik ya. Kalau melihat dari technical weekly, TPIA dia pun cukup mengerikan. Namun selama dia masih di atas 9600 ya, dia punya support kan di 9600 tuh supportnya. Selama di atas 9600 maka masih aman saja ya. Buat kalian yang mau nyoba silahkan lah. Area belinya agak jauh, berarti 9800 sampai 9600, SL apabila dia closing di bawah 9600, target TP nya boleh di 10.500. Seperti itu saja untuk TPIA, dan sampai jumpa di video yang kedua. Bye bye.